Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Ketemu lagi, ada yang baru pertama kali ketemu, ada yang sering ketemu karena satu pengajian ya. Yang pasti kita ketemu di Islam itu indah sama calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Apalagi sekarang marak banget berita yang nauzubillahi min zalik ya. Udah pernah dengar juga gak sih ya? Mungkin ini pelecehan yang dialami seorang anak perempuan. Atau mungkin juga banyak anak perempuan lainnya yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Nauzubillahi min zalik. Perbuatan tidak senonoh ayah kandung atau ayah angkat kepada anak perempuannya. Nauzubillahi min zalik. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi akan kita bahas pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Dan tema kita adalah anak wanita dan ayahnya punya batasan loh. Batasannya seperti apa akan kita bahas. Tapi untuk yang pertama ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Anak perempuan dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Ini dia tayangannya, silakan. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Semoga ini tidak terjadi lagi ya kepada anak-anak kita kelak ya, na'udzubillahi min zalik. Ustazah Nada, iya, Kak Sony. biar gak kejadian lagi kan makanya perlu belajar gitu ya. Kadang hal-hal simpel gitu, hal-hal yang terkecil yang dilakukan dalam rumah yang mungkin kita tidak menyadari gitu ya. Masih adanya kayak seorang anak perempuan yang masih tidur satu ranjang gitu sama orang tuanya karena mungkin dengan alasan keterbatasan kamarnya mungkin kurang atau kurangnya kasur atau apapun alasan materi lainnya gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana sih menyikapinya atau boleh nggak sih dalam Islam? Nah harus seperti apa Ustazah Nada? Iya baik, kita bahas Kak Sony ya. Silakan Ustazah Nada. Terima kasih Kak Sony, izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, hati-hati dengan hal-hal yang sekarang ini banyak terjadi karena itu diantara tanda-tanda sudah dekatnya akhir zaman atau sudah tanda-tandanya hari kiamat. Tapi tidak bisa kita hindari. Lalu kenapa di dalam Al-Quran dan juga di dalam Islam dan juga sabda dari baginda Rasulullah SAW itu juga ada aturan, ada juga tuntunan bahwasannya tugasnya orang tua pertama ketika memang sudah usia 7 tahun maka ajarkanlah untuk sholat. Dan orang tua boleh memukul anak di usia 10 tahun apabila dia meninggalkan sholat. Kenapa begitu? Karena itulah cara pola pendidikan. Tapi memukulnya jangan yang membekas, hanya sekedar untuk mendidik saja. Kemudian juga yang diatur dalam Islam bahwasannya ketika seorang anak sudah cukup usia, maka pisahkanlah tidurnya dia dengan saudaranya yang lain, termasuk juga dirinya dengan orang tuanya. Ketika anak perempuan sudah balik, sudah dewasa, maka pisahkan, jangan tidur bersama dengan ayahnya. Pun juga sebaliknya. Kenapa seperti itu? Islam ini sudah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Dikhawatirkan pertama akan menimbulkan fitnah, yang kedua ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Ya, jadi aturan dalam Islam ini sebisa mungkin kita ikuti. Namun kalau dalam kenyataan, ya pengennya sih begitu, cuma ya rumahnya terbatas, kasurnya pun juga nggak banyak. Boleh ya kita atur sedemikian rupa kalau memang sekiranya masih dalam satu kamar karena keadaan. Karena kedaruratan yang tidak memungkinkan berpisah kamar. Tapi juga dalam Islam ada tata caranya supaya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pertama, upayakan jangan kita satu kasur bersama. Seorang ayah mohon maaf jangan bersama dengan anak perempuan yang memang sudah dewasa, yang sudah baligh. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kalaupun memang ya empet-empetan dalam satu kasur ya, maka pisah selimutnya. Jangan tidur berdampingan.
Ya, kemudian yang ketiga, kalau memang keadaannya memang tidak memungkinkan banget, sebisa mungkin itu kita atur. Pasti masing-masing sudah punya pengaturan nih, sudah punya bisa gambaran bahwasannya emang sih rumahnya sempit, tapi sebisa mungkin hindari satu kasur, kemudian tidak bersentuhan atau tidak berdampingan ketika sedang tidur. Makanya kenapa dalam Islam sangat detail diatur hal semacam itu, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Maka kita ikuti saja syariat, kita ikuti aturan dalam Islam, maka insya Allah semua itu demi kebaikan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti kalau sudah balik tidak boleh tidur satu ranjang Iya, itu. betul. Tapi kalau misalkan keadaan ada tata caranya. Ada tata caranya supaya tidak menimbulkan fitnah dan supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Ustaz Sony, sama-sama. penjelasannya. Ustaz Maulana, tapi kalau misalnya si anak perempuan ini tidur dengan adiknya boleh nggak? Kalau adiknya juga perempuan udah pasti boleh dong harusnya. Sebenarnya gini, Allah, ada masalah. kaget Ustadz. Jadi kita lihat usianya juga. Jadi kita tetap melihat dari usia. Tetap patokan usia itu tetap sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Sanada, 10 tahun dipisahkan. Meskipun dia adalah sama jenis kelaminnya, tetap dipisah. Karena mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, ada namanya faktor puberitas daripada wanita itu. Betul tidak? Betul. Ada keinginan, kecenderungan dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada namanya penyimpangan. Yang ini justru yang dikhawatirkan. Maka sesama wanita pun ada yang tidak bisa dilihat dari mereka. Jadi ada aurat. Jadi perbatasan usia, batasan aurat. Jadi ingat ya, sekalipun sesama wanita tidak boleh melihat auratnya. Ingat, aurat yang bisa dilihat yang mana, Bu? Kalau sesama yang berada pada posisi mohon maaf perhiasan. Mana, Bu? Sini, sini. Tapi kalau beda mahramnya berarti cuma muka dan telapak tangan. Terima kasih Ustaz Maulana untuk jawabannya. Dan semoga terjawab ya jamaah ada di studio ya. Begitu juga yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Kali ini juga lebih penting lagi juga, ini berhubungan dengan surat-surat yang ada di ayat Al-Quran nih Ustadz Syam. Oh iya, siap. Emang benar ya di zaman jahiliyah katanya di Al-Quran itu orang-orang dulu tuh suka malu kalau anaknya perempuan gitu. Ini kisah sedih. Dikubur Jadi gitu. digambarkan Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang tidak senang atas kelahiran anak perempuan. Ya Allah, aku mau tahu kisahnya dong Ustaz. Baik, Silakan, dalam Ustaz. surah An-Nahl, boleh kita buka sama-sama ayat 57. Silakan Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan ini, agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, guru-guru kami yang kami muliakan, serta seluruh yang sedang menyaksikan Islam itu Indah.
Setiap hari tugas kita sebagai seorang muslim adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, betul? Kira-kira bisakah atau mampukah seseorang meningkatkan ketakwaan dan keimanannya tanpa meningkatkan ilmu agamanya? Tentu saja tidak mungkin dan mustahil. Maka tugas kita sebagai seorang muslim yang baik, yang bertugas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya adalah semakin belajarlah ilmu agama. Kenapa terjadi hal-hal demikian di masa jahiliyah? Orang menguburkan ketika mendengar kabar, istrimu melahirkan, yang dilahirkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Wajahuhu muswadda, menghitam wajahnya, marah dia, sedih dia, kok yang lahir anak perempuan? Maka mereka pulang mendengarkan kabar buruk ini, lalu mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan tersebut. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Dipikir anak perempuan itu membawa kecelakaan, dipikir anak perempuan itu membawa penghinaan bagi orang tuanya, dipikir anak perempuan itu nggak ada gunanya, dipikir anak perempuan itu tidak berharga, maka mereka menguburkannya. Apa penyebabnya? Karena nggak ada ilmunya. Maka pentingnya orang, semakin ingin engkau meningkatkan ibadahmu kepada Allah, semakin ingin engkau meningkatkan ketakwaanmu, maka mustahil tanpa meningkatkan ilmu agama. Kalau mau lihat keluarga ini bertakwa atau tidak, lihat bagaimana perasaan dia terhadap ilmu agama. Kalau dia perhatian dengan ilmu agama, berarti keluarga ini adalah keluarga yang ingin semakin bertakwa kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Ilmunya penting ternyata ya, dan ilmu juga penting supaya tidak terjadi juga penyimpangan atau pelecehan terhadap anak-anak kita. Tadi sudah diatur tuh, dari tempat tidurnya sudah diatur, tapi pasti juga yang terpenting adalah dari berpakaian. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, cara berpakaian itu harusnya seperti apa Ustazah Nada? Iya, Kak anak Soni. perempuan kalau di rumah nggak boleh terlalu terbuka kah mungkin? Atau seperti apa sih supaya tidak Seperti terjadi hal apa? yang tidak diinginkan? Iya, baik, kita Silakan, bahas Ustazah ya Kak Nada. Soni ya. Baik, izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini yang di sini hadir ini sudah menunjukkan bahwa berpakaian yang sangat syariah, yang sesuai dengan syariat ya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau di rumah? Ini terkadang kita suka santai, terkadang kita suka menyepelekan terkait dengan pakaian. Dia masih mahram kita. Sama-sama perempuan ini. Nah, ini dalam syariat Islam, dalam aturan Islam pun juga diatur. Pertama, ketika seorang laki-laki dewasa kemudian berhadapan dengan laki-laki ajnabi atau memang laki-laki yang asing, maka perhatikan baina surra wa rukbah, yaitu antara pusar dengan lutut. Nih, mana pusarnya Bapak? Mana pusarnya Ibu? Ya, ini khusus Bapak-bapak, pusar dengan lutut itu tutup. Karena itu bagian dari aurat. Jadi kalau misalkan dari pusar ke bawah masih dimaaf ya, tapi dari pusar ke atas ini yang diperhatikan. Pusar ke bawah, mohon maaf, lutut ke bawah itu pun dimaaf. Jadi perhatikan baina surra wa rukbah bagi seorang laki-laki dewasa berhadapan dengan laki-laki yang memang bukan mahramnya atau laki-laki ya asing. Kemudian perempuan, ini perhatikan perempuan. Kalau perempuan itu perhatikan ini khususnya ketika berhadapan dengan yang memang masih mahram, misalnya perempuan sama perempuan atau mungkin juga dengan saudara kandung laki-laki ya. Maka tetap perhatikan antara, mohon maaf, dada, punggung, kemudian sampai mana? Kemudian sampai lutut juga. Jadi kalau laki-laki pusar, kalau perempuan naik lagi. Perhatikan nih dari sini ya. Meskipun di rumah dengan ayah, cuek aja pakai tangan yang pendek, yang apa namanya? Tank top gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi kalau laki-laki di situ batasannya surra wa rukbah, perempuan naik lagi. Jadi jangan sampai pakai pakaian yang terbuka. Nih mohon maaf nih, terkadang ada ibu-ibu nih, mohon maaf sekali lagi. Ada ibu-ibu yang terkadang di depan mertua, di depan ayah, di depan saudara kandung, dia habis melahirkan kemudian menyusui, tiba-tiba langsung tanpa ada malunya, mohon maaf, tanpa ada batasannya, langsung menyusui di depan. Langsung menyusui. Ayahnya. Ini pun juga harus diperhatikan meskipun di hadapan ayah, juga di hadapan mertua, di hadapan saudara kandung, apalagi kalau di khalayak umum. Perhatikan hal semacam itu. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita ingin diaku oleh baginda Rasul, maka perhatikanlah batasan-batasan aurat. Karena terkadang kita ini suka menyepelekan, mentang-mentang saudara, mentang-mentang ayah, juga mertua, akhirnya kita sembrono. Hal itu ketika kita ikuti, maka insya Allah kita
kita akan terjaga. Amin ya robbal alamin. Terima Gitu. kasih Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Ya aku jadi mau ngasih lihat sama Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, lihat deh. Apa ini ada video yang dilakukan ayah ke anak perempuannya. Ini nauzubillah min zalik banget. Ini kayak gini ya Allah. Ini gimana nih? Astagfirullahaladzim. Bacingku sedemitai. Nasabak nak kau kita yang mak tu nak reko angkat tamato ya rega dia tamatoa ya rega tamatoa ni bapak na mapigau pak tu si bang anak na. Aku nggak ngerti jamaah, tapi nanti dijelasin ya sama Ustaz Maulana ya. Ini penting banget jamaah, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Apa?